Al-Qur'an. Anak-anak apa? Kita tidak boleh memiliki sifat kikir. Jadi kita harus dermawan, ya. Ya, jadi mempelajari kisah Korun itu tidak hanya dibaca ayatnya dan tahu maknanya saja, tetapi kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari Allah, kita harus beramal kebaikan dan tidak sombong. Satu lagi kisah Qabil Habil misalnya. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Qabil Habil, anak-anak? Yang baik, tidak yang jelek yang kita infakkan, tidak yang jelek yang kita amalkan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu jadi banyak hal, banyak pesan yang sudah dipelajari oleh anak-anak. Sekali lagi tetap kerjasamanya kami harapkan kepada Bapak Ibu agar anak-anak senantiasa menjaga hafalan dan mengamalkan isi Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang asik bermain di dalam rumahnya. Tidak mengaji. Wah, memangnya sekarang sudah pukul berapa, Bu? Lebih. Masya Allah, kan tidak kenal saya sudah sore lagi. Ya deh, ayo kasih acara kita ngaji. Ayo. Masya Allah, anak-anak ini memang selera. Akhirnya Fauzia dan Dewi pun siap-siap untuk mengaji. Fauzia, kita ngaji yuk. Waalaikumsalam. Dewi dan Fauzia masih siap-siap dulu. Iya. Ayo masuk, tunggu dalam saja. Ya, makasih, tunggu di sini saja. Kalau begitu tunggu sebentar ya. Ya. Fauzia dan Devi keluar dari bangunan untuk pergi mengaji. Silakan kami pergi mengaji dulu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Diana. Pada mau kemana nih? Ngaji dong. Lagian besok udah pagi. Astagfirullah Diana, kamu gak boleh seperti itu. Kata ustazah kan kita harus seperti mengaji. Bermain HP berjam-jam saja sanggup. Masa mengaji di TPG yang hanya 1 jam saja tidak mau? Lagi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Abi Amar radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Yang artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya dia akan memberi syafaat bagi para pembacanya. Makanya Diana, ayo kita ngaji. Jangan baca maat dari Al-Quran yang kita baca. Tapi pula tadi kita juga bilang kita juga kemana-mana nanti aku begitu. Tenang aja, bapak ada itu kan cuma ada di TV. Ya udah kan, kita berangkat saja ada. Akhirnya mereka pun sampai sini, lalu bersalaman dengan ustaznya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben cuma kita biasanya bareng ya. Tadi kita ketemu di dalam ustazah. Hari ini hari cuti. Astagfirullah, tidak boleh tidur ya. Silakan boleh duduk. Seperti biasa, istilah ustazah ya. An Abdullahi bin Mas'ud, yaqulu
kebaikan dengan 10 kebaikan. Dikatakan dengan 10 kebaikan. Misalnya, aku tidak mengatakan alif lam mim. Jadi anak-anak ketika membaca satu huruf saja dari Al-Quran, ada 10. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang, Majelis Adjustment, Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan Aisyah Lowok Walu, para wali murid, wali siswa SD Kamila, Ustadzah dan Ustadz dari SD Kamila beserta seluruh yang hadir pada pagi hari ini, Kepala SMP Muhammadiyah 6 ya, tempatnya yang diberikan pada kita. Sekali lagi syukur ini senantiasa kita panjatkan karena di sela-sela kesibukan kita di bulan Syawal ini kita bisa hadir pada acara yang sangat penting bagi anak-anak kita dan juga para wali siswa. Tentunya ini menunjukkan pada saat ini dibaca secara rutin sebagai bacaan keluarga-keluarga di Indonesia. Walaupun jumlah masyarakat Indonesia ini ada 870 juta. 800. Anak saya 7 orang, cucu 16. Nah, ini saya coba. Bahkan ini menjadi cemoohan waktu itu tahun 80-an. Tidak saya kenalkan dulu dengan bacaan-bacaan lain selain Al-Quran. Harus lulus Iqra dulu baru saya kenalkan baca tulis. Gurunya bahkan itu agak jengkel juga di TK. Masa lulus TK gak iso maca? Ya. Tapi baca Qurannya lancar. Karena kita yakin bahwa dengan bacaan Al-Quran anak-anak ini jadi cerdas. Coba Bapak Ibu bisa cari atau searching di Google ya, apa sih mukjizat Al-Quran ini. Nah di situ kita baca ternyata kita kenalkan dulu dengan, bahkan pernah anak saya kelas 5 SD itu diginikan sama gurunya, Bu, matematika itu ya penting. Bu, saya buktikan nanti kelas 6 dia akan dapat 10 matematika. Bahasa Inggris pun dia juga bisa lancar. Ternyata betul. Karena matematika itu dengan metode-metode yang sederhana. Kalau dulu Prima Gama punya ini paling ya, iklan itu lewat. Saya ingat pernah ada guru ya, itu yang pakai smart solution. Walaupun konsep tidak diberikan, dapat 10 dia, 100 dia waktu UNAS. Padahal awal-awalnya dia nggak bisa. Inilah pengalaman kami ini bisa diterapkan oleh ibu-ibu juga. Jadi jangan khawatir, anakku nggak bisa baca tulis ini. Kenapa dulu itu? Tapi yang bisa kemudian untuk bisa mendampingi ini ya orang tua. Setelah lulus TK, kita ajari secara perlahan. Tidak ada 3 bulan, anak saya sudah bisa baca koran. Padahal dia mempelajari Al-Quran ini selama 2 tahun di TKA dan B. Dulu ada KB. Nah, inilah yang bisa buktikan semuanya. Dan saya ngotot bahwa, Bu, anak itu gak iso waktu ini. Kepala sekolah SD kami. Nah, sekolah kali 2 bulan, 3 bulan dia bisa mengejar temannya. Bacaan Al-Quran yang didengungkan tiap hari akan menambah kecerdasan anak-anak. Gak usah kita jelaskan secara metodologi, secara ilmiah ya. Jadi Al-Quran itu bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Bahkan semua kejadian alam semesta seperti tadi ini ada 3 contoh yang diberikan Bu Leni, anak-anak bisa. Nah, kalau pepatah mengatakan mengukir apa? Itu ibarat mengukir di atas batu. Maka sejak kecil kenalkan anak-anak pada bacaan Quran. Bahkan kalau nggak mau ngaji kita boleh memukul anak, jewet,
tamu, boleh. Ya. Nah, inilah ibu sekalian, dan anak saya kelas 1 sudah bisa membaca dengan lancar dan bisa baca koran. Salah ya juga dari Al-Quran yang dia pelajari. Maka hafalan itu menjadi penting. Kita ini seperti saya ini menghafal kira-kira 2 hari lupa lagi. Langsung ibu juga ya. Iya, kita apa-apa itu gak kok jelas. Iya, pokoknya setengah jam. Itu tadi kan untuk hafalan, kita sudah bisa. Untuk bisa mengawal anak-anak. Bagaimana kita bisa mengawal anak-anak untuk diri bisa membaca Quran? Maka kita harus belajar, nggak apa-apa, sudah tua, belajar Quran. Nggak apa-apa, daripada kita tidak bisa sama sekali. Dan alhamdulillah di buku yang ada di sini mungkin paling murid banyak yang dan mayoritas ya ini sudah bisa membaca Al-Quran dan bisa mendidik putra putrinya sehingga menjadi orang-orang yang sukses dan kelak kita akan diberi mahkota oleh bapak-bapak dan perhiasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak kita jumpai di dunia ini. Begitu juga amal jariah ibu-ibu semuanya, baik itu ustadzah yang ada di SD Aisyah Kamilah ini akan senantiasa mengalir karena anak-anak sudah diajarkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, yang lancar dan betul-betul bisa memahami itu akan disejajarkan dengan para malaikat kedudukannya. Tadi drama itu digunakan itu. Kemudian yang bagaimana yang terbaca-baca dia akan punya pahala. Nah, disitulah mari apa yang tafakur dan kemudian aksi ini menjadi sebuah kebiasaan kita di dalam keluarga kita hidupkan baca Al-Quran itu di keluarga kita sehingga akan menyinari seluruh keluarga dan rahmat Allah akan datang kepada kita semua. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang ahli di dalam memahami Al-Quran dan mengamalkan dan juga menjadi anak-anak yang tadi akan mengamalkan ini. Mengamalkan seperti apa ibu? Ujian, bisa diskusi, bisa apa ya pokoknya dalam hal ini bagaimana anak-anak kita tes atau kita uji bagaimana kemampuan mereka masing-masing. Sekali lagi ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Oleh Ketua Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Utama Bapak Zainullah NKPD Raya bertemu singa yang sedang berdoa. Hari ini hari yang berbahagia karena giat Munakosa 8 SD Aisyah yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah dan SD Kamilah. Hormati, kita Kota Malang punya insya Allah 21 lembaga sekolah madrasah, dan yang terakhir adalah madrasah ibtidaiyah yang ada di Tunggalan Manarul Islam. Jadi kami punya 2 lembaga. Alhamdulillah, Bapak Ibu hormati, semuanya sudah menerima siswa baru tahun ajaran tahun 2025-2026. Dan mudah-mudahan nanti di ujung bulan Mei ini semua sekolah madrasah sudah terpenuhi untuk tahun ini, dan sudah banyak yang inden di sekolah madrasah Muhammadiyah Kota Malang. Kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan mensekolahkan putra putrinya di SD Aisyah Kamilah Kota Malang. Dan Bapak Ibu tidak rugi sekolah di sini. Buktinya tadi itu, di awal baca Al-Quran itu kelas 1 3 anak, kelas 2 1 anak, dan luar biasa terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kelas 1 sudah bisa
membaca terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, bahasa Bahasa Inggris. Kemudian ada drama untuk anak kelas 3, kemudian langsung lagu berjumlah 4-5 orang dan satu membelinya, dan luar biasa. Ini mencetak anak kita, anak-anak yang cerdas, baik Indonesia ini menjadi sekolah idaman untuk masyarakat Kota Malang. Demikian sambutan kami nama Dikdasmen Kota Malang yang membantu PDA untuk pembinaannya. Mohon maaf manakala kekurangan janji ini, dan mungkin ke depan mudah-mudahan lebih optimal dan berjaya untuk ED Kamila. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa kalian yang tak henti-henti dalam setiap ayat yang kulantunkan dengan haru, tersimpan cinta dan pengorbanan yang selamanya. Oh Mama, Engkaulah pelita dalam malam doaku, menjagaku dalam lelah, menuntunku dalam ragu. Oh Papa, Engkaulah tiang teguh semangatku, menguatkan langkah saat aku hampir tak mampu. Hari ini ku berdiri di depan para ustaz dan guru, menyampaikan ayatnya dengan segenap ilmu. Namun semua ini tak akan berarti tanpa restu dan cinta kalian yang sejati. Terima kasih Mama, terima kasih Papa, atas setiap air mata, doa, dan cinta yang tak pernah sirna. Semoga Allah membalas dengan surga tertinggi untuk kalian, cahaya hidupku yang abadi. Masya Allah. Prosesi umat musyawarah Rafiqul Antari Yusuf Hadis SD Asia Kota tahun pelajaran 2024-2025 dengan tema Tafakkur dalam Ramadan. Ananda Naila Ayatawira Aniko, putri dari Bapak Hermanto dan Ibu Reilu Umul Asmi, putri dari Bapak Agus Supriyadi dan Ibu Desi Indah Tristiani, telah menyelesaikan sebanyak 16 kisah. Ananda Umul Fadiyati Bino, putri dari Bapak Akram Suharsono dan Ibu Siti Maimunah, telah menyelesaikan sebanyak 16 kisah. Ananda Ahmad Ghaffar Al-Murrahman, putra dari Bapak Arif Rohman dan Ibu Rini Irawati, telah menyelesaikan sebanyak 18 kisah. Ananda Abdul Razid Al-Fadlan, putra dari Bapak Rofi Awali dan Ibu Siti Waidah Rahmawati, telah menyelesaikan sebanyak 15 kisah. Ananda Muhammad Sulaiman, putra dari Bapak Hanif Asyar dan Ibu Mulyani Azhar, telah menyelesaikan sebanyak 16 kisah. Ananda Nurul Rifda Muhammad, putri dari Bapak Muhammad Zainuri dan Ibu Melida Ibrahim, telah menyelesaikan sebanyak 11 kisah. Menyelesaikan sebanyak 8 kisah. Ananda Sarah Mustikalo, putri dari Bapak Bambang Suhardi dan Ibu Wanita, telah menyelesaikan sebanyak 7 kisah. Ananda Naila alias Sabila Nur Samsu, putri dari Bapak Samsuri dan Ibu Nur Bari Hidayati, telah menyelesaikan sebanyak 13
dan Ibu Dewi Wiranti telah menyelesaikan sebanyak 6 kisah. Ananda Asari Asrar Alfa, putra dari Bapak Muhammad Mustaqim dan Ibu Nurhanisa, telah menyelesaikan sebanyak 13 kisah. Dan Ibu Vishi Nidwi Amiri Putri telah menyelesaikan sebanyak 11 kisah. Ananda Ilham Alam, putra dari Bapak Dewi Yanto dan Ibu Rohmawati, hafal sebanyak 10 kisah. Ananda Ahmad Rizky Fadiansyah, putra dari Bapak Wija Setiawan dan Ibu Faridan, telah menyelesaikan sebanyak 7 kisah. Ananda Krishna Kartia Maulana, putra dari Bapak Ola Rufi dan Ibu Yusita Priyandari, telah menyelesaikan sebanyak 7 kisah. Ananda Rizky Safar Sagarino, putra dari Bapak Rusdianto dan Ibu Mino Dwi Jamiati, telah menyelesaikan sebanyak 8 kisah. Nurfadila, putri dari Bapak Fadlul Abraham dan Ibu Sinta Dewi Sampurna, telah menyelesaikan sebanyak 13 kisah. Ananda Nelofa Victor Hujana, putri dari Bapak Sucipto dan Ibu Puji Mulyati, telah menyelesaikan sebanyak 8 kisah. Ananda Malaya Miftahul Jannah, putri dari Bapak Sucipto dan Ibu Puji Mulyati, telah menyelesaikan sebanyak 11 kisah. Ananda Fiori Nur Fitra Ramadhani, putri dari Bapak Rudi Yoga Wipawanta dan Ibu Adiaksari, telah menyelesaikan sebanyak 11 kisah. Ananda Rio dan Arina Zaka Haryanto, putra dari Bapak Eko Sukri Haryanto dan Ibu Rika Desi Aryan, telah menyelesaikan sebanyak 8 kisah. Ananda Ahmad Rizky Nur Hidayatullah, putra dari Ibu Chandra Sari Nurwidiani Tias, telah menyelesaikan sebanyak 11 kisah. Ananda Ilyasa Miftahul Faiz, putra dari Bapak Hadi dan Ibu Istiani, telah menyelesaikan sebanyak 6 kisah. Ananda Sumatri Zakaria, putra dari Bapak Muhammad Isman dan Ibu Rohimatul Hasan, telah menyelesaikan sebanyak 8 kisah. Ananda Adrian Saputra, putra dari Bapak Josepha Andri Saputra dan Ibu Yusi Mahendra, telah menyelesaikan sebanyak 13 kisah. Ananda adalah Berzazira, putra dari Bapak Muhammad Soleh dan Ibu Gracia Yulianti, telah menyelesaikan sebanyak 7 kisah. Ananda Kasya Aulia Mufayasmin, putri dari Bapak Wimanto dan Ibu Fadilah Hidayat, telah menyelesaikan sebanyak 3 kisah. Ananda Putri Nabila Safra Kamila, putri dari Bapak Cici Cahyo Wibowo dan Ibu Arika Sakti, telah menyelesaikan sebanyak 3 kisah. Ananda Rizky Dwi Cahyono, putra dari Bapak Budi Wanglowo dan Ibu Ediana Yusmita, telah menyelesaikan 2 kisah. Ananda Nizam Rizky Syarif Rasyada, putra dari Bapak Rizky Rizkia Suprayadi dan Ibu Halimatus Satya, telah menyelesaikan sebanyak 4
4 kisah. Ananda Yudhis Azizi Islam, putra dan Bapak Trio Krismantoro dan Ibu Lulu Lejawati, telah menyelesaikan sebanyak 5 kisah. Ananda Ananda Widawati, putra dari Bapak Suhabala dan Ibu Sunaika, telah menyelesaikan sebanyak 5 kisah. Ananda Zulfahmi Syarif Al-Hadi, putra dari Bapak Abdi Aziz dan Ibu Anita Pangestika, telah menyelesaikan sebanyak 4 kisah. Ananda Fresni Syahdana Tirta, putra dari Bapak Jepri Ismawa dan Ibu Dwi Setiawati, telah menyelesaikan sebanyak 2 kisah. Ananda Alfi Mondelvista Putra, putra dan Bapak Putri dan Ibu Habiba, telah menyelesaikan sebanyak 2 kisah. Ananda Ahmad Nabil Ashrafi, putra dari Bapak Yusuf Rudiantara dan Ibu Ika Ferdian, telah menyelesaikan sebanyak 5 kisah. Ananda Ahmad Al-Hadi Aska Ali Al-Himam, putra dari Bapak Pitono dan Ibu Nisful Laili Fitria, telah menyelesaikan sebanyak 2 kisah. Ananda Muhammad Samudra, putra dari Bapak Abdul Rahman dan Ibu Rida Wijayati, telah menyelesaikan sebanyak 1 kisah. Kisah surat Al-Qasas ayat 76 sampai 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله الفساد في الأرض إن الله لا يحب
Kata kunci ayat 76. Wawun dan kunci. Kata kunci ayat 77. Timbangan pelajaran. Kata kunci ayat 78. Contoh majid. Kata kunci ayat 79. Warbangan kata. Kata kunci ayat 80. Sikap orang yang berilmu. Kata kunci ayat 81. Menurunkan galakan. Kata kunci ayat 82. Orang yang berangan-angan seperti korun. Kata kunci ayat 83. Akhirat disediakan bagi orang yang tidak sombong. Kata kunci ayat 84. Kebaikan dan keburukan ada balasannya. Jurusan Kisah Nabi Nuh, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Surat Al-Anbiya ayat 76 sampai 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu fanajjaynahu wa ahlahu wa nasarnahu minal qawmil ladzina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauma sau'in fa'aghraqnahum ajma'in. Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna bihim syahidin. Wa wahabnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fa hal antum syakirun. Wa li Sulaimana riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Wa minas syayatini man yahusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dzalik wa kunna lahum hafidhin. Kata kunci 76. Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan dari bencana besar. Kata kunci ayat 77. Allah melawan mereka yang mendustakan ayat-ayatnya. Kata kunci ayat 78. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman memberi keputusan tentang tanaman yang dirusak kami. Kata kunci ayat 79. Gunung dan burung bertasbih bersama Daud. Kata kunci ayat 80. Daud diajarkan cara membuat baju besi. Kata kunci ayat 81. Ditunjukkan Nabi Sulaiman angin yang kencang. Kata kunci ayat 82. Ditunjukkan pula sekolongan setan yang menyerang. Jurusan Dia Surat ayat 90.
Kami utus Musa dengan tanda dan mukjizat yang nyata. Kata kunci ayat 97, perintah Fir'aun bukanlah perintah yang benar. Kata kunci ayat 98, maka adalah seburuk-buruk berbuat yang benar ini. Kata kunci ayat 99, laknat itu seburuk-buruk kemudian yang diberikan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Dulu salam. Masya Allah, benar kita yang telah memberikan penampilan tahfiz Quran tematik. Tahfiz Quran tematik ini digagas atau dibuat atau seorang founder tahfiz Quran tematik yang lain dan tidak bukan. Mari kita sambut bersama founder tahfiz Az-Zakiyah SHI-EP. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitab tabsiratan wa dzikra lil albab. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil hisab. Qala wa yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu alazim. Yang kami muliakan Ibunda Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang, Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang beserta jajarannya, ada Bu Wira selaku Ketua dan Bu Fauzia yang setia mendampingi, Bapak D.S. Zainullah Ketua Majelis Dikdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah Baru serta Bu Wiwi dari PJA. Satu persatu. Pertama tentu kita mengatur syukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam semoga terus terlimpah kehadirat Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya untuk mengantarkan prosesi munakosyah tahfidz Al-Quran tematik siswa-siswi SD Aisyah Kamilah Kota Malang yang ke-8. Tanpa disadari 2024-2025 bisa ditampilkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama 6 tahun mengalami proses pendidikan di SD Aisyah, siswa-siswinya menyelesaikan sebanyak 24 kisah dalam Al-Quran dengan jumlah ayat memang beragam. Ya, jadi misalnya di surat As-Saffat yang berisi 7 kisah. Dimulai dari surat As-Saffat ayat 75 sampai 82 itu ada satu kisah, yaitu kisah Nabi Nuh. Nah, itu berarti jumlahnya hanya 7 ayat. Namun ada di kisah tertentu yang jumlahnya sampai 35 ayat. Jadi dari 24 ayat, dari 24 tema kisah yang dihafal, jika dijumlah berjumlah sekitar 253 ayat. Yang itu kalau kita perhatikan jumlah surat Al-Baqarah yang terdiri dari 2,5 juz Al-Quran itu jumlahnya berapa Bapak Ibu? Surat Al-Baqarah 286. Nah, jadi tinggal sekitar 30 ayat untuk bisa menyelesaikan sekitar 2,5 juz Al-Quran. Jadi kira-kira siswa-siswi SD Aisyah ini menyelesaikan hafalan tema kisah-kisah dalam Al-Quran setara dengan 2,5 juz Al-Quran. Tepuk tangan itu Bapak-Bapak. Nah, yang menggembirakan dan menjadi keunggulannya, mereka insya Allah bukan hanya hafal, tapi juga paham apa yang mereka hafalkan. Nah, dari pencapaian target kelas ini bisa kita saksikan di grafik ini. Jadi surat As-Saffat kisah Nuh itu sejumlah 37 siswa dari 39. Dari 39. Jadi hanya 2 yang belum tuntas, ya. Lalu
dari siswa yang belum tuntas hafalan di tema tersebut. Berikutnya bisa ditampilkan. Nah, pencapaian bisa tiap siswa. Tadi sudah dibacakan sepertinya ya. Siswa dengan jumlah hafalan tertinggi sebanyak 24 tema atau kisah, berarti dia mencapai 100% dari jumlah. Baik, masih ada lagi yang perlu dilaporkan. Nah, ini prosentase target. Jadi kalau dipresentasekan dari jumlah siswa yang menyelesaikan tadi, misalnya 10 siswa, berarti kalau persentase 95% sudah menyelesaikan, dan seterusnya. Jadi memang ada yang persentasenya kecil. Nah, itu nanti bisa kita kaji apa, kita evaluasi apa yang menjadi kekurangan sehingga di tema tersebut siswa masih ada kendala untuk bisa menyelesaikan sampai ada target yang ingin dicapai. Bisa jadi karena ayatnya terlalu panjang, bisa jadi mungkin karena COVID dulu ya, ini kan termasuk siswa-siswi yang masuk COVID itu ya, masa-masa COVID, sehingga mereka tidak melakukan pembelajaran secara intensif di sekolah. Masih ada lagi diagram yang berikutnya, mungkin ada yang bentuk batang itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dari grafik ini. Untuk pelajaran mungkin ini nanti bisa dievaluasi. Jadi di awal dan akhir itu kan menunjukkan diagram yang cukup tinggi, itu tentu karena mereka melakukan pembelajaran di sekolah. Sementara yang tengah itu mungkin karena COVID, sehingga target tercapaiannya bisa kita lihat dari grafik tersebut. Nah, itu berarti kita harus menyadari sebagai orang tua kita belum bisa melakukan pembelajaran yang maksimal seperti ketika anak-anak melakukan pembelajaran di sekolah. Padahal bisa jadi itu sudah dititipi hafalan kita ketika di rumah. Bu, nanti tetap dilanjutkan ya hafalannya, tetap disimak ya anak-anak bacaannya. Tapi dalam kenyataannya semasa COVID itu bisa jadi itu tabel yang menunjukkan, tabel yang berbicara. Baik Bapak Ibu sekalian, karena tadi siswa-siswi yang ada di depan ini sudah membacakan ayat-ayat dari tahfiz Quran yang mereka hafal. Nah, menjadi kekhasan dari TIT adalah hafal sekaligus paham. Karena itu, mari coba kita uji satu persatu dari siswa-siswi yang ada di depan ini terkait dengan ayat-ayat yang sudah mereka hafal. Yang 24 kisah nanti mari coba kita cek gitu ya, sejauh apa hafalan dan pemahaman kita. Semoga memang benar-benar masih terjaga hafalan itu. Karena hafalan kita itu betul-betul luar biasa kalau tidak dijaga, walaupun sudah 30 juz sekalipun, kalau jarang pembacaan itu bisa balik-balik ya. Nah, sebelum saya serahkan kepada audiens atau kepada Bapak Ibu wali siswa, boleh Bu Ella mulai dulu ya. Tapi sebelum itu coba jargon dari yang ngantuk. Tahfiz Quran tematik. Insyaallah hafal dan hafal. Yes. Baik. Anak-anak sekalian, dari jumlah ayat yang kalian hafal atau kisah, itu ada yang menceritakan tentang Qabil dan Habil. Ada yang bisa menyebutkan itu terdapat di surat apa dan ayat berapa. Bagus? Oh, bisa semua ternyata. Yang keras dijawab 1, 2, 3. Surat baik, ayat 27 sampai 31. Kalau kita baca salah satu dari ayat tersebut, ada yang bisa menjelaskan artinya dan ada di ayat berapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu
kaifa yuwari sawata akhihi. Ada yang bisa lanjutkan? Coba Iman. Ini apakah sudah ada di depan? Boleh diulang. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardh. Tahu? Dekat. Yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Qala ya waylata ajastu an akuna misla hadzal ghurab. An akuna misla hadzal ghurab fa huwari sawata akhihi. Fa aska minan nari. Oke, ibu-ibu masih sempat nggak membuka Quran? Ngecek, karena nggak ada itu dibayarnya. Betul atau tidak bacaan? Bisa disimak di Al-Maidah 31. Iman bisa dijelaskan itu apa kata kunci atau arti dari ayat tersebut? Kata kunci ayat 31. Allah mengutus burung gagak. Oke, jadi di situ ada kata Faba'atsallahu ghuraban. Ghuraban itu artinya burung gagak. Terima kasih Iman. Ibu kita beri applause supaya semangat. Oke, berikutnya. Ini ada kisah di surat As-Saffat ayat berapa? Yang bunyinya wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Oke, Tika, silakan diarahkan ke sana. Ayat 83 surat As-Saffat. Apa artinya itu? Kata kuncinya wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Sesungguhnya. Oke, bagus. Terima kasih. Jadi, karena ayat itu berbicara sebelumnya tentang Nabi Nuh, maka di sini disebutkan sesungguhnya Ibrahim itu termasuk golongan Nabi Nuh. Nah, kita kalau mau menghafal nama Nabi Ibrahim kita selalu ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim dan Nuh. Nah, begitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, rasanya udah gak sabar ya, begitu udah pengen gitu ya. Itu tidak menjadikan kita besar ya. Silakan saya persilakan dulu dari wali siswa Ananda Iman, Bapak Hanif atau Ibu Ai. Mau disilakan. Silakan, mau dipilih berapa? Terima kasih. Nomor 23 Kisah Korun. Oh, ini masih ada nomor lagi karena jumlah ayatnya ya. Nomor 8. Ye. Oke, ini Anda tidak melihat, saya meminta untuk melanjutkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكا bisa tidak akan وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. Bagus, cukup Pak. Terima kasih.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه Inna syirka zulmun adzim. Terus lanjutnya. Inna syirka zulmun adzim. Lanjutnya. Awasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnihi wa fisaluhu fi amaini misturli wa liwalidayhi ilayya al-masir. Insyaallah siap ya. Terima kasih, ya betul. Boleh. Jadi kita satu ya, satu lagi. Maju lagi Bu, maju lagi. Nomornya dulu. Bacakan kata kuncinya. Ya, betul gitu. Ya, betul. Kasih. Bisa masuk banyak. Berikutnya kami dari Ananda Fathia. Nomor 19. 20. Nomor 9. Ini saya bacakan ayatnya Bu. Monggo dibaca. Wa nasallahu minal qawmil ladzina kadzdzabu bi ayatina innahum kanu qawman sawin fa akhrajnahum ajma'in. Bacakan kata kunci dari ayat tersebut dan sebutkan nomor ayatnya. Ayat 84. Nah. Oke, kita dulu. Masya Allah, lanjut. Tunggu. Nomor 8. Ya. Mohon bersiap Bu Tinu. Lalu Anda panggilannya 3. Oh 3. Ya, Atika. Yang nomor 13 Nabi Hud. Ya. Yang nomor 5. 5. Wah, cukup panjang. Boleh Bu dibaca dulu. Terus nanti akan melanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala qad waqa'a 'alaikum marrabbukum Marrabbukum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qad waqa'a 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadab. Ajadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan famatabi'u inni Ya, ini menceritakan tentang apa? Kata kuncinya. Kata kunci. Kata kunci. Hud menjawab. Hud. Hud menjawab. Ya. Ya, baik, terima kasih. Dan kita Pak Koharudi ya. Ya, ya, dikit dulu. Apa ada kendala? 11. Oke. Nomor. Pilih lagi mungkin nomornya. Ya, 2. 2. Ananda Rizky Safar, pertanyaannya
Bismillahirrahmanirrahim. Qala laqad kuntum antum ba'a'ukum fi dhalalin mubin. Bacakan kata kunci dari ayat tersebut dan sebutkan nomor ayatnya. Ibrahim. Antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kadang mungkin dengan namanya di sekolah tidak bisa jadi kesesatan. Oh, kesesatan di sekolah. Uzbekistan mau nomor berapa? Oke, Isa Lukman nomor 10. Ala angkus rika fi malai salaka bihi ilmu fala yudi'uma wasya ma'rufa wa tabi' sabila man anaba ilai tumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan sebutkan nomor ayatnya. Bisa ayat 19. Oke. 50 berapa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya jahadaka wa il jahadaka ala tusrika. Ayatnya ketiga, nomor 3. Oke, Ibu mau baca ayat atau minta anak-anak baca ayat? Ya, punya ayatnya ya. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Terima kasih. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya itu kan kita merujuk kepada surat Al-Imran ayat 190 ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa fi khalqis Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Nah, di situ ada dua yang perlu kita kata kunci. Kita ambil kata kunci dari ayat tersebut adalah kata tadzakur dan tafakkur. Dengan branding kader Aisyah ya, atau kader Muhammadiyah Syariatan yang diharapkan menjadi mubaligh dan intelek, mereka tidak hanya tadzakur ayatillah, tidak hanya berpikir pada ayat-ayat Allah, tetapi mereka juga sekali
sekaligus tafakkur fi khalqillah. Nah, bagaimana untuk tadabbur ayat-ayat Allah supaya kita bisa sampai pada tafakkur? Itu adalah dengan memahami seperangkat ilmu pengetahuan untuk bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Jadi di SDA Kamila, di samping mereka beragam aktivitas dilakukan, ya ekstrakurikuler itu dijalankan, mereka juga belajar satu metode untuk mengkaji ayat Al-Quran yang disebut dengan metode tamyiz. Jadi bagaimana anak-anak tadi bisa menghafal sekaligus memahami, itu perlu ada satu teori bahasa Arab untuk bisa memahami ayat-ayat dan mengerti kaidahnya. Nah, sebelum kita tutup, kita akan menyaksikan bagaimana mereka belajar metode tamyiz ini. Ya, mereka akan menunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, metode tamyiz adalah salah satu metode mempelajari kaidah bahasa Arab. Silakan, Tika. Kami akan mengkaitkan ayat Al-Quran dengan metode tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ata'buduna ma ta'budun. Qala al-fi'lu madhun dhamirnya huwa, artinya dia telah berkata. Tasbihkan. Qala qalu, qolata qulna, qulta qultuma qultum, qulti qultuma qultuma, qultu qulna. Al-harfu kolom 15. Saudaranya al-istifham, artinya apa-apa, nyanyikan. Aina maka kam kaifa adarima inada lakota qad sasau famala tamradin mabisa ta'buduna. Al-fi'lu mudhari'un, cirinya berawalan ta. Ya'buduna, ta'budani, ya'budna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budani, ta'budna, a'budu, a'budu. Fi'il mempunyai mujarrad. Ta sebagai awalan, ain sebagai mujarrad, ba sebagai mujarrad, ga sebagai mujarrad, waw dan nun sebagai akhirat. Ma al-harfu kolom 11. Saudaranya asyadu, artinya apa? Nyanyikan. Imana ainama haitsuma mama, imana ainama haitsuma mama. Tarikuna, al-fi'lu mudhari'un, cirinya berawalan ta, dhamirnya antum, artinya kamu menahan. Mana kita mengetahui, misalnya tadi ada yang membaca mirrobikum atau marrobikum, nah itu tadi. Kalau min itu berarti sudah pasti robikum. Kalau ada yang membaca min kok robakum, nah itu berarti belum belajar bahasa Arab, itu kira-kira ya. Nah
itu namanya ilmu nahwu yang membahas itu. Nah, kalau salah berarti dinyanyikan. Jadi untuk merubah pola dari misalnya ya budu, ya budani, ya buduna. Kalau bahasa Arab itu kan beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu menyembah, siapapun yang menyembah nggak merubah kata. Tapi kalau bahasa Arab antara satu orang, dua orang, banyak laki, perempuan itu berbeda. Itu ya. Nah, Bapak Ibu ternyata masih ada satu lagi permintaan, Bu, dan nanti deh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin ghasyiyah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari, la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, lisa'ilha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariku masfufah, wa zarabiyu mabsusah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta 'alaihim bimusaitir, illa man tawalla wa kafar, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum, summa inna alaina hisabahum. Dengan ayat-ayat Al-Quran yang tadi oleh Ibu Ketua PDA sudah disampaikan, ini menjadi kunci untuk kesuksesan di masa mendatang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran menyebutkan anak bisa menjadi soleh, qurrata a'yun, itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu ada usaha dari orang tua. Anak bisa menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak bisa menjadi cobaan. Anak juga bisa menjadi perhiasan. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Makna perhiasan itu apa, Bu? Ya ukur disenang-senangkan begitu. Tapi yang diinginkan Al-Quran, yang diinginkan agama kita adalah anak-anak kita akan menjadi qurrata a'yun.
Dunia sudah semakin gak karuan sekarang. Saya pun rasanya sulit untuk mendidik anak saya kalau tidak dititipkan di Asia. Karena itu, ibu bapak sekalian, saya menyadari bahwa ketika bapak ibu sekalian aswajina anak solihin, anak-anak yang soleh. Karena itu bapak ibu sekalian, apa yang sudah bapak ibu korbankan untuk putra putri, ini adalah kesempatan saat ini mereka akan mempersembahkan kepada bapak ibu sekalian mahkota atas apa yang sudah mereka lakukan sehari-hari di desa. Saya menyadari bahwa mengajarkan Al-Quran itu satu hal yang tidak mudah bapak ibu. Allah sudah menjamin kemudahan Al-Quran. Disebutkan di surat Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri fahal min mudzakir. Tetapi kalau tidak ada usaha, mana mungkin kemudahan Al-Quran itu akan datang sendiri. Bapak ibu guru yang sudah berjuang luar biasa, saya sebagai penggagas metode ini hanya sekali saja datang ke SD untuk melihat perkembangan mereka. Tapi dalam waktu sehari-hari bapak ibu guru lah yang bersungguh-sungguh mempersiapkan generasi ini untuk menjadi generasi emas, untuk menjadi putra putri anak-anak yang soleh, solehah dan qurratu a'yun. Karena itu saya panggil satu demi satu wali siswa-siswi untuk menerima mahkota dari siswa-siswi yang ada di tempat ini. Al-Quran wa amilatihi fa'albasallahu tajan yaumil qiyamah. Barang siapa yang membaca Al-Quran lalu mengamalkannya, Allah akan memberikan mahkota kepada kita yang mampu ya. Kita yang tidak membaca Qurannya sudah saya sebagai orang tua anak saya berjuang menghafal Al-Quran itu, tapi saya masih tidak peduli. Tapi sebetulnya anak mata ayun dan soleh itu adalah asal kita semua. Tidak siapa-siapa, orang tua yang melahirkan, orang tua biologis, dan semoga anak janin itu juga nanti akan mengalir kepada yang sudah berjuang dan berusaha keras mempersiapkan anak ini. Saya berpikir juga untuk mempersiapkan anak 39. Walaupun hanya untuk menangkap saja, saya yakin persiapannya itu yang tadi sudah saya sampaikan. Bersiap Bapak Ibu sekalian. Bersiap, disusul suntuk dulu, Mbak Sarah suntuk. Oke, berikutnya ukur lidah, buahnya ya, bergeser dok ya. Ya Salimah, terima kasih Ibu. Lanjut ke Fiomin, lalu Meloka. Ini sudah sampai Melo ya. Berikutnya saya panggil wali dari Ananda Muhammad Nur Sulaiman. Setelah Ilyasa Ahmad Rizki. Oke, Ahmad Al-Hadi. Ahmad Al-Hadi, lanjut Hakim Zulfahmi Syaiful Hakim. Berlanjut Niordan Airil. Hafid Azizi. Perempuan udah selesai kan? Sekarang yang lain. Sudah sampai? Ya, Pak.
Rizky, Samudra, dan yang terakhir Atala. Dan agaknya lebih dikit. Ya, Samudra. Samudra dan terakhir Atala. Samudra Pak Upang. Oh, Samudra Pak Upang. Ayat per ayat ya sampai surat per surat dan sekian level tema kisah yang tadi sudah kami sampaikan. Sebagai apresiasi dari pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, Ibunda Sri Herawati akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi SD Aisyah Kamila Kota Malang tahun ini luar biasa, akan mendapatkan apresiasi dari Ibunda kita. Oke, Bu. Wabarakatuh. Perjuangan dari Bapak Ibu SD Aisyah yang luar biasa, sehingga apa yang kita saksikan hari ini sungguh membahagiakan kami sebagai orang tua, dan insya Allah semua orang tua yang lain turut berbahagia pada hari ini karena Anda telah menunjukkan tanda-tanda kesolehan. Apa yang kita saksikan pada hari ini adalah sebuah buah dari perjuangan behind the scan, di balik layar. Luar biasa perjuangan ibu-ibu guru SD Aisyah berproses mendampingi anak-anak dan bersabar hingga seperti apa yang kita saksikan pada hari ini. Dalam berproses diperlukan kesungguhan. Oleh karena itu, dalam satu proses ada satu pengalaman baru, dan setiap pengalaman baru ada ilmu baru, dan setiap diperolehnya satu ilmu baru akan ada kemuliaan hidup atau perbaikan kualitas hidup yang baru. Ini yang dirasakan oleh kami sebagai orang tua. Tidak ada kata yang lebih penting dan terhormat selain ucapan terima kasih. Mudah-mudahan amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri sambutan saya menulis puisi usai sembahyang. Puisi dibaca setiap siang. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Ibu guru tersayang. Semoga ilmu dan sabarmu diterima Sang Maha Penyayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan daerah Indonesia beserta sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebas ya. Gaya bebas.